Halo para casis Polri, di video kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan terkait tes wawasan kebangsaan, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas sekitar kurang lebih 11 soal terkait dengan tes wawasan kebangsaan bagian penalaran, bagian hafalan, dan bagian materi tambahan. Nah, ini juga tidak jauh berbeda, tapi jelas jenis soalnya adalah jenis soal yang baru berbeda dengan video pertama. Buat kalian yang belum nonton di video pertama, silahkan dicek kenapa materinya ada materi tambahan dan apa saja tipe soalnya, supaya nanti kalian tidak bertanya-tanya di video kedua ini kenapa ada soal tipe pengetahuan umum itu dimasukkan ke tes wawasan kebangsaan. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu bulat dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila keberapa. Oke teman-teman, kali ini wawasan kebangsaannya masuk dalam kategori penalaran ya, karena di sini kelihatannya kita harus mencocokkan antara tindakan dan silanya, itu sila keberapa. Oke, di video pertama kita telah bahas sebenarnya poin-poin penting dalam 5 sila ini. Jadi di sini kita ulang ya. Pancasila itu memiliki 5 nilai teman-teman, di mana nilai yang pertama itu adalah nilai ketuhanan, benar ya, karena ketuhanan yang Maha Esa. Lalu untuk yang poin kedua, karena kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti poinnya adalah kemanusiaan. Lalu untuk yang ketiga, itu poinnya adalah kebinekaan. Kenapa? Karena berkaitan dengan persatuan Indonesia, teman-teman. Lalu untuk poin keempat, nah ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kaitannya dengan kerakyatan juga dengan musyawarah ya. Jadi poinnya adalah demokrasi untuk yang keempat. Lalu yang kelima jelas poinnya adalah keadilan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah 5 poin utama yang akan kita jadikan patokan untuk menjawab soal ini. Langsung ya, kita coba cek soalnya. Pada soal, jika kalian baca ulang, itu di sini itu diberitahu bahwa mengedepankan kepentingan bersama. Jadi jelas teman-teman, dari kata ini mengedepankan kepentingan bersama itu konsep dari keadilan teman-teman. Jadi kalau kita lihat yang A, ketuhanan yang Maha Esa, ini jelas bukan ya. Karena ini biasanya kaitannya dengan ketuhanan, seperti menghormati kepercayaan orang lain. Jadi bukan. Untuk yang B, ini kemanusiaan yang adil dan beradab juga bukan. Kenapa? Karena poinnya adalah kemanusiaan. Biasanya ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Lalu untuk yang C, persatuan Indonesia, bukan ya. Ini tuh poinnya kebinekaan. Jadi ini bukan. Untuk yang D juga bukan ya, karena tadi poinnya adalah musyawarah dan demokrasi. Nah, berarti poin yang paling tepat adalah yang E, teman-teman, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena di situ diberitahu untuk kepentingan bersama. Oke, lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Sidang BPUPKI pertama mengkaji tentang dasar negara yang akan dijadikan landasan pada saat Indonesia merdeka. Pada saat itu, Insinyur Soekarno mengusulkan Pancasila dengan urutan. Nah, teman-teman, ini kalian harus hafalkan ya, karena ini masuk kategori hafalan wawasan kebangsaannya. Jadi, bukan penalaran. Oke, buat yang belum hafal, jadi untuk urutan yang diusulkan oleh IR Soekarno pada saat BPUPKI pertama, itu yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Lalu yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Lalu yang ketiga, mufakat. Lalu yang keempat, kesejahteraan sosial. Lalu yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi inilah rancangan pertama Pancasila yang diusulkan Insinyur Soekarno. Dan pada akhirnya berubah seperti sekarang ya, teman-teman, untuk urutannya. Jadi langsung saja kita coba cek opsinya. Untuk yang A, nasionalisme ketuhanan yang Maha Esa, jelas salah ya. Tadi yang pertama itu kebangsaan Indonesia, berarti yang A salah. Untuk jawaban yang B, internasionalisme, jelas salah. Harusnya kebangsaan Indonesia dulu. Lalu yang C, nasionalisme, jelas salah. Lalu yang D, kesejahteraan sosial, berarti salah juga. Yang E, kebangsaan Indonesia, nah ini benar. Internasionalisme, nah ini benar ya. Atau perikemanusiaan, sama saja.
Lalu yang ketiga, mufakat. Nah, ini juga benar. Lalu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini benar teman-teman. Jadi, jawabannya kita dapat yaitu yang E. Tolong diingetin ya untuk soal-soal tipe hafalan seperti ini. Lanjut kita ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Negara menjamin kepentingan individu dan golongan. 2. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan dan bagian. Yang ketiga, ekonomi pasar sebagai bagian yang harus diterima apa adanya. Yang keempat, negara tidak memihak kepada satu golongan yang paling kuat. Yang kelima, kepentingan individu perlu dikembangkan sebagai pusat peradaban. Berdasarkan, nah ini teman-teman maksudnya berdasarkannya di bawah ya ini, berdasarkan pernyataan di atas yang menjadi prinsip utama dalam pengelolaan negara yang mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika ditunjukkan oleh nomor. Oke, jelas di sini ada kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, berarti ini kaitannya dengan persatuan dalam keberagaman. Jadi kita cek ya dari 1 sampai 5 ini yang mana jawabannya yang termasuk dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 1, negara menjamin kepentingan individu dan golongan. Jelas benar ya teman-teman. Jadi ini tidak membeda-bedakan. Kepentingan individu dan golongan semuanya dijamin. Jadi ini tepat kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan dan bagian. Nah, jadi maksudnya masyarakat yang integral ini, teman-teman, itu berarti menjadi satu kesatuan. Baik golongan bawah atau golongan atas. Berarti segala golongan dan bagian itu semuanya termasuk ke dalam suatu negara. Berarti ini benar ya, teman-teman, ini tidak dibeda-bedakan. Lanjut yang ketiga, ekonomi pasar sebagai bagian yang harus diterima apa adanya. Nah, ini jelas salah ya, teman-teman. Di situ ada kata harus diterima apa adanya. Jelas salah itu, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 4. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat. Betul ya, ini termasuk Bhinneka Tunggal Ika. Oke, berarti sudah dapat nih 3 yang benar. Karena di jawaban kita lihat itu cuma 3 ya yang di opsi. Berarti nomor 5 ini sepertinya salah. Kepentingan individu perlu dikembangkan sebagai pusat peradaban. Salah ya teman-teman, karena nggak cuma kepentingan individu, tapi kepentingan kelompok juga perlu dikembangkan. Oke, jadi jawabannya jelas di sini adalah 1, 2, dan 4. Jika lihat di opsi berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Di bawah ini adalah contoh negara yang terbentuk dari okupati, yaitu... Nah, teman-teman, perhatikan, soal ini sebenarnya lebih ke pengetahuan umum ya, bukan wawasan kebangsaan. Ini kenapa tetap kita pelajari, karena takutnya nanti soalnya itu banyak keluarnya dari pengetahuan umum lagi. Oke, untuk menjawab ini kalian harus tahu teman-teman, okupati di sini itu maksudnya apa, baru kalian bisa menjawab. Okupati itu, jika kalian tahu, itu adalah suatu istilah terbentuknya negara dari wilayah yang kosong akan kekuasaan. Jadi ini maksudnya wilayah itu awalnya kosong ya, tidak ada yang berkuasa. Lalu setelah itu akan dibentuk sebuah negara. Nah, ini itu terjadi di Liberia, teman-teman. Tahunnya 1847. Di mana di sana itu banyak budak negro yang dimerdekakan oleh Amerika Serikat. Jadi mereka merdeka, yaitu membentuk negara Liberia. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi di antara A. Jerman, B. India, C. Kongo, D. Liberia, E. Yugoslavia. Jelas jawabannya yang D. Liberia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan nama-nama negara di bawah ini. 1 Jerman, 2 Inggris, 3 Jepang, 4 Prancis, 5 Italia, 6 Amerika. Negara-negara yang tergabung dalam blok sentral adalah... Nah, ini kaitannya berarti dengan Perang Dunia, teman-teman, kalau sudah blok sentral. Jadi, buat yang belum tahu, di Perang Dunia I itu ada 2 kubu ya, teman-teman. Yang pertama itu ada blok sekutu. Lalu yang kedua, yang kedua ini blok sentral. Di blok sekutu itu ada Rusia, ada Inggris, Prancis, lalu Portugal, Belgia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sedangkan di blok sentral ini cuman sedikit, teman-teman. Hanya ada Jerman, lalu Austria-Hungaria, lalu Bulgaria, lalu Turki, dan Italia. Nah, jadi ini teman-teman isi dari blok sentral. Langsung ya, kita coba cek kira-kira jawabannya yang mana.
Karena di sini yang ditanya blok sentral, berarti langsung saja kita cek nomor 1 Jerman. Jerman tadi ada di blok sentral, berarti tepat. Ini jawabannya yang 1. Yang kedua Inggris. Inggris tadi ada di blok sekutu, berarti ini salah ya yang nomor 2. Lalu yang nomor 3 Jepang. Jepang ini ada di... Oh, belum ada teman-teman di Perang Dunia 1. Tapi nanti di Perang Dunia 2 dia masuk blok sentral ya, walaupun namanya berubah jadi blok poros. Berarti ini Jepang untuk sementara salah dulu ya. Untuk yang nomor 4, Prancis. Prancis itu, oh ini ada di blok sekutu, jadi salah ya untuk Prancis. Lalu yang nomor 5, Itali. Nah, Itali tepat teman-teman. Ini ada di blok sentral. Ini yang kita tulis terakhir di sini. Berarti ini benar nomor 5. Terakhir Amerika Serikat, nomor 6. Berarti Amerika Serikat juga belum ikut di Perang Dunia 1. Berarti belum ada ya di blok sekutu atau sentral. Nah, karena jawabannya kita baru 2 ini, baru 1 dan 5 saja, ternyata kelihatannya kita lanjut ke Perang Dunia 2, teman-teman. Kaitannya berarti blok sentral berubah jadi blok poros. Nah, setelah menjadi blok poros, itu berubah teman-teman anggotanya, yaitu Jerman, Itali, satu lagi Jepang. Dimana nanti Amerika juga masuk ya, tapi masuk ke blok sekutu di Perang Dunia 2. Berarti ini yang nomor 3 Jepang jadi betul. Oke, berarti ini jawabannya 1, 3, dan 5. Jika kita lihat opsi, berarti ini yang B ya teman-teman jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah lembaga yang berkewajiban melaksanakan GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kecuali, ingetin ya, di sini ada kecuali, jangan sampai salah. Yang A, Dewan Kabinet, yang B, Dewan Perwakilan Rakyat, yang C, Dewan Pertimbangan Agung, yang D, Mahkamah Agung, yang E, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kira-kira kecuali yang mana teman-teman? Yang tidak perlu melaksanakan GBHN. Nah, buat yang belum tahu GBHN itu apa, GBHN itu sebenarnya singkatan dari Garis Besar Haluan Negara. Itu singkatan dari GBHN. Sedangkan ini kaitannya dengan mengatur visi misi bangsa Indonesia untuk menentukan arah pembangunan nasional. Nah, biasanya ini dilakukan setiap 5 tahun sekali, teman-teman, GBHN ini. Lalu, lembaga apa saja sih yang sebenarnya berkewajiban melaksanakan GBHN ini? Itu banyak, teman-teman. Di antaranya, ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, lalu Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, lalu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, lalu Mahkamah Agung atau MA, lalu Presiden dan Wakil Presiden juga termasuk teman-teman harus melaksanakan GBHN. Lalu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, ini teman-teman jadi lembaga-lembaga ini yang harus melaksanakan GBHN. Oke, kita cek ya di jawaban. Yang A, Dewan Kabinet. Nah, Dewan Kabinet ini tidak ada ya, teman-teman, yang kita tulis tadi contoh-contohnya lembaga yang harus melaksanakan GBHN. Nah, karena ini yang ditanya kecuali, berarti ini jawabannya teman-teman. Dewan Kabinet yang tidak termasuk melaksanakan GBHN. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Tapi kita cek ya, untuk opsi B, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini ada DPR tadi kita tulis, lalu Dewan Pertimbangan Agung ini ada, DPA tadi kita tulis, lalu yang D, Mahkamah Agung ada ya, ini MA tadi kita tulis, lalu yang E, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini yang pertama kita tulis yang BPK di sini. Oke, jadi jawabannya jelas yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia telah mengalami beberapa kali amandemen. Apa tujuan utama dari amandemen? Nah, teman-teman, jadi di sini yang ditanya adalah tujuan utama. Jadi kalau tujuan utama dari amandemen, ini kalian hafalkan, itu adalah untuk menyesuaikan konstitusi dengan tuntutan demokrasi dan perkembangan zaman. Nah, untuk tambahannya, teman-teman, selain tujuan utama ini, itu amandemen dilakukan juga untuk menyempurnakan aturan dasar. Lalu juga bisa sebagai respon terhadap tuntutan reformasi. Contohnya reformasi 1998 ya, itu terjadi amandemen. Oke, jadi kita sudah dapat ini jawabannya, kita tinggal cek opsinya. Yang A, mengubah bentuk negara, jelas salah. Yang B, memperkuat kekuasaan eksekutif, jelas salah. Yang C, menyesuaikan konstitusi dengan tuntutan demokrasi dan perkembangan zaman. Nah, pas ya teman-teman, ini tepat
dengan apa yang sudah kita catat tadi. Lalu kita cek dulu yang D, meningkatkan pengaruh lembaga non-pemerintah, jelas salah. Yang E, menghapuskan fungsi Mahkamah Konstitusi, jelas salah. Berarti jawaban yang paling tepat jelas ini adalah yang C, menyesuaikan konstitusi dengan tuntutan demokrasi dan perkembangan zaman. Itu tujuan utama dari amandemen. Dihafalkan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas, tadi sudah dijelaskan di soal nomor 1, bahwa kemanusiaan itu kaitannya dengan hak asasi manusia. Jadi, jika kita lihat langsung ya, kita ke opsi untuk yang A. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Apakah benar ini termasuk ke dalam hak dari warga negara? Betul ya teman-teman. Jadi, sebenarnya jawaban A ini termasuk ke dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kaitannya dengan hak teman-teman. Tapi kita lihat lagi ya, opsi B, C, D, E. Apakah juga ada yang tepat? Lanjut, kita ke opsi B. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini jelas salah. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan sila keempat, yaitu tentang kerakyatan, di mana kedaulatannya tertinggi itu berada di tangan rakyat. Lalu untuk yang C, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Ini jelas sila keempat juga, karena ada 2 poin tadi ya. Untuk sila keempat, di pertanyaan pertama sudah kita bahas. Yang pertama poin kerakyatan, yang kedua demokrasi. Nah, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat itu termasuk ke dalam konsep musyawarah dan demokrasi. Jadi, yang ini bukan. Yang D, pemungutan pajak. Nah, ini juga bukan teman-teman, karena ini konsep dari sila kelima, yaitu keadilan sosial. Lalu untuk yang E, penghormatan terhadap pemeluk agama lain. Jelas di sini ada kata pemeluk agama, jadi ini masuk ke dalam konsep ketuhanan atau sila ke-1. Oke, dapat ya. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang A, teman-teman. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu contoh dari sila kedua. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, dilaksanakanlah pemilihan umum dengan asas luber-jurdil setiap 5 tahun untuk memilih. Jelas ya teman-teman, di sini memilihnya 5 tahun sekali dalam rangka kedaulatan rakyat. Jelas ini memilih yang A, Komisi Pemilihan Umum, jelas bukan. Yang B, Presiden dan Wakil Presiden. Nah, ini jawabannya jelas yang ini, yang B teman-teman. Karena jika kita lihat CDE itu bukan ya, kecuali DPR. DPR juga kita pilihnya 5 tahun sekali. Tapi sebelum kita lanjut, karena di sini juga biasanya ditanya luber-jurdil itu apa, ini harus tahu singkatan dari luber-jurdil. Luber-jurdil itu singkatannya adalah langsung, umum, lalu bebas, lalu rahasia, lalu jujur, dan yang terakhir itu adil. Nah, dari mana itu luber-jurdilnya? Dari sini ya, L-nya dari sini, U-nya ini, B dan E-nya dari sini, R-nya yang ini, jurnya itu dari sini, ju dan R yang di belakang, lalu dil yang terakhir dari yang adil, yang huruf di belakang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi diingetin juga luber-jurdil itu singkatannya dari apa, karena takutnya ini juga muncul. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghitungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia. Hal ini diatur pada 13 Desember 1957 dalam A. Sidang MPR, B. Deklarasi HAM, C. Dekret Presiden, D. Deklarasi Juanda, lalu yang E. Deklarasi Demokrasi. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Jadi pada tanggal 13 Desember 1957 ini sebenarnya itu diadakan Deklarasi Juanda, di mana yang memimpinnya langsung dari Juanda Kartawijaya. Nah, di sini itu dibahas teman-teman, jadi Laut Indonesia itu batasnya 12 mil diukur dari garis-garis yang menghitungkan titik terluar dari pulau-pulau NKRI. Nah, ini juga itu dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. Jadi jelas ya, jawabannya adalah Deklarasi Juanda. Jika kita lihat di jawaban, ini berarti yang D jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia, dibutuhkan alat negara, yaitu... Oke teman-teman, jadi di sini ada Polri, Brimob, Satgas, Densus 88, lalu TNI. Yang mana kira-kira untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?
Jelas ya, ini jawabannya adalah Polri, teman-teman. Brimob benar-benar, tapi masih kurang umum ya jawabannya. Kita ambil yang secara umum saja jawabannya. Yang semuanya termasuk ke dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tapi jika yang ditanya tentang ketahanan, itu tugas dari TNI ya, teman-teman. Itu diingetin juga. Di mana tugasnya adalah ketahanan nasional yang berkaitan dengan kedaulatan NKRI. Nah, ini tugas dari TNI. Kalian sekalian hafalkan, takutnya nanti yang keluar itu nggak cuma Polri tapi TNI juga. Oke, berarti jawabannya di Polri jika lihat opsi yang A ya jawabannya. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel IB School agar kalian tidak ketinggalan info dan soal terupdate seputar tes Polri di tahun 2025. Terima kasih.